Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mawaris. Nama saya Muhammad Ali Ridwan, NIM T20191424. Mawaris adalah tata cara pembagian harta waris. Mawaris, kata lain dari mawaris adalah faraid. Kata faraid terambil dari kata fard yang berarti takdir atau ketentuan. Sedang menurut istilah syara, kata fard ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Hukum mempelajari faraid ialah fardu kifayah. Berikut adalah sebab-sebab seseorang menerima harta warisan menurut Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertalian darah dengan yang meninggal atau mayat, baik pertalian ke bawah ataupun ke atas. Yang kedua, hubungan pernikahan, yaitu suami atau istri. Yang ketiga, adanya pertalian agama. Contoh, jika seseorang hidup sebatang kara lalu meninggal, maka harta waris masuk baitul mal. Yang keempat, karena memerdekakan budak. Sebab-sebab seseorang tidak mendapat harta warisan ialah sebagai berikut. Yang pertama, hamba atau budak ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dapat pada Quran surat An-Nahl ayat 75. B. Pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Berikut sabda Rasulullah SAW yang artinya yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat An-Nasai. C. Murtad dan kafir. Orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya. Syarat berlakunya pewarisan ada 3, yaitu A. Adanya yang meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. Yang kedua, adanya harta warisan. Yang ketiga, tidak ada penghalang untuk menerima harta warisan. Berikut adalah macam-macam ahli waris. Ahli waris lelaki terdiri dari 1. Anak laki-laki, kedua cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek sampai ke atas garis ayah, yang kelima saudara laki-laki kandung, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, yang kesembilan anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, yang ke-10 paman kandung, yang ke-11 paman seayah, 12 anak paman kandung sampai ke bawah, yang ke-13 anak paman seayah sampai ke bawah, 14 suami, 15 laki-laki yang memerdekakan. Ahli waris wanita terdiri dari 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ketiga ibu, keempat nenek sampai ke atas dari garis ibu, kelima nenek sampai ke atas dari garis ayah, yang keenam saudara perempuan kandung, yang ketujuh saudara perempuan seayah, yang kedelapan saudara perempuan seibu, 9 istri, 10 wanita yang memerdekakan. Ditinjau dari sudut pembagian, ahli waris terbagi menjadi 2, yaitu ashabul furud dan asobah. Pertama, ashabul furud atau zawil furud, yaitu orang yang mendapat bagian tertentu, terdiri dari A. Yang mendapat bagian setengah harta. Pertama, yang satu yaitu anak perempuan kalau sendiri, 2. Cucu perempuan kalau sendiri, 3. Saudara perempuan kandung kalau sendiri, yang keempat saudara perempuan seayah kalau sendiri, yang kelima suami jika yang meninggal istri tidak meninggalkan anak atau cucu. B. Yang mendapat bagian seperempat harta. 1. Suami dengan anak atau cucu. Yang kedua istri atau beberapa kalau tidak ada anak atau cucu. C. Mendapat 1/8 harta. Istri atau beberapa istri dengan anak atau cucu. D. Yang mendapat 2/3. 1. 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 3. 2 saudara perempuan kandung atau lebih, yang keempat 2 saudara perempuan seayah atau lebih. E. Yang mendapat 1/3. Ibu. Yang pertama yaitu ibu jika tidak ada anak, cucu dari generasi anak laki-laki, 2 saudara kandung atau seayah atau seibu. 2. 2 atau lebih anak ibu, baik laki-laki atau perempuan.
Selanjutnya yang mendapat 1/6 harta. Pertama yaitu ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung atau perempuan seibu. Kedua, nenek garis ibu jika tidak ada ibu dan terus ke atas. Ketiga, nenek garis ayah jika tidak ada ibu dan ayah terus ke atas. 4. Satu atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki bersama satu anak perempuan kandung. Kelima, satu atau lebih saudara perempuan seayah bersama satu saudara perempuan kandung. 6. Ayah bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. 7. Kakek jika tidak ada ayah. 8. Saudara seibu satu orang, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu ahli waris asobah, yaitu para ahli waris tidak mendapat bagian tertentu tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa ashabul furud. Asobah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asabah binafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Asabah binafsi adalah asabah dengan sendirinya, tertib. Asabah binafsi sebagai berikut: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dan anak laki-laki terus ke bawah, 3. Ayah, 4. Kakek dari garis ayah ke atas, 5. Saudara laki-laki kandung, 6. Saudara laki-laki seayah, 7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah, 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, 9. Paman kandung, 10. Paman seayah, 11. Anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah, 12. Anak laki-laki paman seayah sampai ke bawah, 13. Laki-laki yang memerdekakan yang meninggal. B. Asabah bil ghair. Asabah dengan saudaranya menjadi asabah karena ada saudara laki-laki. 1. Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. 2. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki. 3. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Yang keempat, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. C. Asabah ma'al ghair, menghabiskan bagian tertentu. Yang pertama yaitu anak perempuan kandung 1 atau bersama cucu perempuan 1 atau lebih, jadi bagian 2/3. 2. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah, mendapat bagian 2/3. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.